Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isul Hakim dari PJKR 4G NPM 182300243. Di sini saya akan menjawab soal UTS dari pelajaran pemandu bakat. Yang pertama, analisiskan materi berdasarkan kelompok masing-masing meliputi kajian teori pada masing-masing submateri dan simpulkan. Nah, di sini yaitu yang pertama, identifikasi bakat terhadap calon atlet perlu dilakukan, dan dalam konteks ini yang dimaksud dengan identifikasi bakat adalah pengajaran terhadap anak-anak dan remaja dengan menggunakan tes-tes jasmani, fisiologis, dan keterampilan. Tentu untuk mengidentifikasi potensi-potensi yang dimiliki agar mendapatkan hasil yang maksimal dalam aktivitas olahraga yang dipilih adalah ada beberapa kriteria yang harus digunakan untuk melakukan identifikasi bakat, yaitu kesehatan yang di dalamnya tercakup fungsi dan struktur organ tubuh, kualitas biometrik, faktor hereditas, dan para atlet akan menemui beberapa fase yang diantaranya fase pertama dan fase kedua, dan yang selanjutnya fase akhir. Dan juga para atlet akan menemui pendekatan diantaranya pendekatan yang pertama dan pendekatan kedua, yang masing-masing mempunyai pendekatan perannya tersendiri. Nah, lanjut ke soal yang kedua, yaitu prestasi olahraga negara di Indonesia masih jauh dibandingkan dengan negara-negara lain yang dapat dilihat pada perhelatan Olimpiade atau bahkan tingkat Asia, perhelatan Asian Games 2018, di mana Indonesia menjadi tuan rumah dan menempatkan diri di peringkat nomor 4. Prestasi Indonesia hanya melalui cabang olahraga tertentu. Analisiskan fenomena yang terjadi melalui deskripsi tersebut di atas dan ditinjau dari sudut pandang pemandu bakat yang ada di negara Indonesia saat ini. Yang ada saya akan menjawab nomor 2. Pada Asian Games, kenapa Indonesia menjadi di urutan nomor 4? Pada ajang Asian Games ada beberapa faktor, yaitu yang pertama, faktor atlet. Ada 5 negara yang selalu menduduki klasemen 3 besar, diantaranya Korsel, Jepang, Iran, dan Kazakhstan. Dari masing-masing negara tersebut selalu mengirimkan total yaitu 3.201 atlet, yang 35%-nya dari keseluruhan mereka meraih medali 1.002 medali, yaitu kalau dipersenkan yaitu 63,5% dari total 1.577 medali. Di sini kita sudah melihat di sini sudah terlihat jelas untuk pengembangan bakat pada anak-anak remaja di negara-negara lain. Pemerintah sangatlah memperhatikan akan bakat yang dimiliki seseorang. Dan yang kedua, yaitu faktor sarana prasarana. Di Indonesia, faktor sarana prasarana untuk para atlet itu masih lumayan cukup baik dibandingkan dengan negara-negara 5 Asia yang saya sudah sebutkan, akan tetapi lebih baik dibandingkan 5 negara yang diantaranya Korsel, Jepang, Iran, dan Kazakhstan. Lanjut,
Eh, ke nomor 3, jika saudara sebagai pelatih, bagaimana cara Anda memotivasi seorang atlet yang sedang mengalami tidak kepercayaan diri dalam bertanding? Yang pertama yaitu cara agar atlet percaya diri pada saat akan melakukan pertandingan. Yang pertama, menetapkan sasaran goal setting. Konsep dasar dari goal setting adalah menciptakan tantangan bagi atlet untuk dilewati secara sederhana. Goal setting merangsang atlet untuk mencapai sesuatu baik dalam proses latihan maupun sebuah kompetensi. Dan yang kedua yaitu persuasi verbal. Persuasi verbal adalah metode yang paling mudah untuk dilakukan pelatih, ofisial, atau keluarga. Adalah orang-orang yang sering memberikan persuasi secara verbal ini. Persuasi verbal adalah membakar semangat atlet dengan ucapan-ucapan motivasi. Dan yang ketiga, imagery training. Yang ketiga ini metode yang cukup membantu atau memacu motivasi para atlet adalah dengan melakukan imagery training atau latihan pembayangan. Dalam latihan pembayangan ini, seorang atlet diajak untuk memvisualisasikan situasi pertandingan yang akan dijalani. Dan yang keempat, meningkatkan kemampuan atlet, yaitu kemampuan atlet meliputi skill teknis dan fisik. Skill dan fisik yang bagus akan mempengaruhi keinginan untuk seorang atlet untuk mencapai prestasi yang maksimal. Dan yang kelima yaitu reward. Reward ini adalah metode yang paling banyak digunakan untuk memacu para atlet lebih percaya diri dalam pertandingan, yaitu memacu motivasi para atlet dengan cara bonus, hadiah, atau jabatan tertentu yang digunakan untuk memotivasi para atlet. Dan yang soal nomor 4, untuk mendapatkan calon atlet yang kelak diharapkan dapat mencapai prestasi yang tinggi, diperlukan beberapa upaya dan hadapan. Analisiskan hadapan dan upaya yang dapat dilakukan serta hal apa saja yang sering dihadapi pada proses pemandu bakat. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tahapan-tahapan upaya proses pemandu bakat. Yang pertama, program pembinaan. Ada 3 kategori dalam pengembangan dan pembinaan prestasi secara maksimal, yaitu 1. Tahapan pemula atau persiapan, yaitu usia 10-12 tahun. Dan yang selanjutnya tahapan spesialisasi antara usia 11-13 tahun. Tahap prestasi puncak antara 18-24 tahun. Atlet berbakat tidak dapat dengan sendirinya akan mencapai prestasi tertinggi apabila tidak didukung dengan pembinaan yang baik. Dan yang kedua yaitu tahap latihan. Pada tahap latihan ini memaparkan ada beberapa aspek latihan yang harus diperhatikan, yaitu 2-2-2-1 latihan, yaitu fisik latihan. Fisik adalah latihan yang bertujuan untuk menguatkan kondisi fisik secara menyeluruh. Dan yang selanjutnya pelatih. Sukses dan gagalnya seorang atlet di pertandingan sedikit banyak yang dipengaruhi oleh peran pelatih dan motivasi atlet tersebut untuk mengikuti dan melaksanakan program latihan dengan sesungguh-sungguhnya dan bertanggung jawab.
Dan yang selanjutnya yaitu tahap atlet. Atlet merupakan faktor endogen dalam mencapai prestasi maksimal, di antaranya beberapa hal yang harus dimiliki seorang atlet profesional. Dan yang selanjutnya tahap sarana prasarana. Pada tahap sarana prasarana ini pembibitan dan pembinaan yang baik juga harus ditunjang dengan tersedianya fasilitas berupa sarana prasarana olahraga. Cabang olahraga tertentu memang memerlukan peralatan yang kadang tidak terjangkau secara ekonomi. Namun, setidaknya pemerintah membangun sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk cabang-cabang terukur yang massal seperti lapangan atau gedung. Dan soal yang terakhir yaitu nomor 5. Dalam proses latihan ada di dalamnya fase dalam latihan. Sebutkan dan jelaskan fase dalam latihan. Fase dalam latihan itu ada 3, yaitu latihan, pertandingan, dan peralihan. Pada fase yang pertama yaitu fase pelatihan. Pada fase ini dimana seorang atlet harus selalu mengasah kemampuannya dengan latihan rutin agar dari segi fisik dan kemampuan bisa bertambah. Dan yang kedua, fase pertandingan. Fase pertandingan ini merupakan fase di mana kemampuan seorang atlet mencapai di titik maksimal dengan apa yang sudah seorang atlet berlatih. Dan yang terakhir, fase peralihan. Dalam fase peralihan ini seorang atlet harus berganti dari sesuatu keadaan ke keadaan yang lain, atau mengevaluasikan baik dari segi hasil latihan atlet maupun dari hasil pertandingan agar lebih baik dari latihan dan pertandingan kemarin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.